Skincare yang berbahan dasar snail memang sudah cukup nge-hype sejak beberapa tahun yang lalu. Apa sih snail itu? Snail itu merupakan suatu sekresi lendir siput yang dikumpulkan pada saat siput itu bergerak. Jadi bukan siputnya itu dibunuh lalu snail musinnya, lendirnya diambil ya, tapi di peternakan siput itu bergerak, dan ketika dia bergerak dia mengeluarkan lendir. Nah, lendir inilah yang kemudian dikumpulkan, diekstrak untuk menjadi suatu essence snail ataupun serum snail. Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari COSRX, yaitu Snail Essence-nya. Mungkin produk ini sudah cukup nge-hype sejak beberapa tahun yang lalu ya, sejak awal mula snail itu nge-hype, sejak awal mula skincare yang mengandung snail itu nge-hype, karena sepertinya produk COSRX ini produk mengandung snail pertama yang kita kenal di Indonesia. Nah, kali ini aku ingin lebih mengupas ingredients dari produk ini sendiri, tapi aku juga akan tetap memberikan review pengalamanku ketika menggunakan produk ini. Oke, langsung aja. Yang pertama kita masuk ke packagingnya. Packaging COSRX pada umumnya ya, biasanya berwarna putih, di tengahnya untuk yang essence snail ini dia berwarna kuning. Essence ini mengandung 96% snail. Kemudian di sini juga ada keterangan ingredients lengkapnya dan juga ada cara penggunaannya. Essence snail dari COSRX ini packagingnya berupa suatu botol plastik bening. Dia bentuknya botol pump ya. Pumpnya warnanya hitam, tutupnya warnanya bening. Isinya 100 ml, ini cukup awet ya. Sudah aku pakai lumayan lama, tapi isinya masih ada setengahnya. Dari segi packaging aku suka ya, rata-rata packagingnya COSRX itu bagus semua sih. Gak ada keluhan, benar-benar nyaman. Karena ini slim, dia plastik, gak mungkin pecah, mudah dibawa-bawa juga. So, dari segi packaging aku suka. Warna dari produknya sendiri, warnanya dia bening ya. Untuk tekstur dari produk ini sendiri, satu kata sih sudah cukup menggambarkan teksturnya, sticky. Menurutku ya pasti lengket. Produk yang mengandung snail, namanya juga lendir siput kan, pastilah dia lengket. Kalau kalian baru pertama kali mau menggunakan produk skincare yang mengandung snail, mungkin rasanya akan agak aneh. Tapi bagi kalian yang sudah terbiasa menggunakan produk skincare yang mengandung snail sih, itu fine-fine aja, nggak ada rasa canggung karena sudah terbiasa. Cuman ada plus minusnya sih kalau dari segi kenyamanan produknya. Masalah itu akan aku bahas lebih lanjut nanti ya belakangan setelah aku ngebahas masalah ingredients-nya. Nah, sekarang memasuki ingredients-nya, aku akan ngebahas satu persatu ingredients-nya. Dari yang pertama. Yang pertama itu ada Snail Secretion Filtrate 96%. Nah, ingredients pertama yang tertulis pertama dalam daftar ingredients itu komponen paling banyak dalam produk itu. Dia juga merupakan pelarutnya. Nah, biasanya kalau kalian sering lihat reviewku yang sebelumnya, ketika aku ngebahas ingredients, rata-rata urutan pertama itu water. Urutan pertamanya air. Jadi pelarutnya hanya air. Tapi ketika menemukan suatu produk yang urutan pertamanya yang sebagai pelarutnya itu bukan hanya air, di sini dia snail filtrate. Jadi sari dari lendir siput itu tadi. Nah, itu memberikan nilai plus dari suatu produk. Kenapa? Karena nilai paling banyak, karena ingredients terbanyaknya, komponen terbanyaknya bukan air. Jadi kita rasanya nggak waste my money cuman buat beli air. Ya walaupun sebenarnya bukan cuman buat beli air sih, ada komponen, ada ingredients lain, tapi kan yang terbanyak itu air. Tapi ketika di sini yang terbanyak itu bukan hanya air, maka produk itu punya nilai plus. Itu poin pentingnya. Nah, di sini dia Snail Secretion Filtrate itu merupakan suatu lendir siput. Lendir siput itu dipercaya bisa mengatasi berbagai macam masalah kulit. Manfaatnya apa saja sih? Sebenarnya manfaat utamanya itu melembabkan.
Selain melembabkan, dia bisa memperbaiki tekstur kulit. Dia juga membantu masalah jerawat dan juga sebagai produk yang mengandung manfaat anti-aging. Snail itu bisa memproduksi kolagen dan elastin yang bermanfaat untuk membuat kulit terasa lebih kenyal. Kalau kalian punya dry patch di sini, bagian daerah hidung sini kan biasanya ada beberapa orang yang sering kering ya. Nah, ini cukup efektif untuk mengatasi masalah itu. Ingredients yang kedua ada betain. Oke, betain itu beda ya dengan betain salisilat. Kalau betain yang ada di sini itu merupakan suatu humektan. Jadi dia berfungsi melembabkan, mengurangi garis-garis halus, memperbaiki kerusakan struktur pada kulit, misalnya seperti bopeng-bopeng, dan membuat kulit terasa lebih halus dan lembut. Betain ini merupakan suatu produk yang aman untuk kulit sensitif. Next, ada butilen glikol. Butilen glikol itu sering aku sebutin ya di video-video sebelumnya, dia mengandung humektan. Jadi dia itu polyhidrik alkohol, alkohol yang mempunyai sifat untuk melembabkan. Jadi termasuk alkohol yang baik. Next ada 1,2 heksanediol. Sama ya, 1,2 heksanediol itu polyhidrik alkohol dan berfungsi untuk melembabkan. Next ada sodium poliakrilat. Sodium poliakrilat itu merupakan suatu pengental. Jadi sodium poliakrilat sendiri itu sebenarnya aman, tapi kalau dalam bentuk asam poliakrilat itu bisa mengiritasi. Next ada fenoksietanol. Fenoksietanol ini fungsinya sebagai pengawet. Kalau menurut FDA, dia aman digunakan asalkan konsentrasinya di bawah dari 1%. Selanjutnya ada sodium hyaluronat. Sodium hyaluronat ini berfungsi untuk melembabkan dan juga mengencangkan kulit. Next ada allantoin. Allantoin ini berfungsi sebagai emollient. Jadi dia bisa membantu untuk melembabkan juga. Next ada etil heksanediol. Ini termasuk volatile alkohol. Jadi alkohol yang mudah menguap. Fungsinya dia sebagai pelarut. Next ada karbomer. Karbomer ini fungsinya sebagai pengental. Jadi oleh FDA dia dianggap aman, tapi kalau konsentrasinya terlalu tinggi, dia bisa menyebabkan iritasi. Next ada pantenol. Pantenol itu memiliki sifat antiinflamasi dan juga melembabkan. Yang terakhir ada arginin. Arginin ini salah satu asam amino ya, dia bisa meremajakan kulit atau fungsi anti-aging. Selain itu, arginin juga bisa mempercepat penyembuhan kulit. Masuk ke klaimnya, sekarang klaimnya itu dia menjaga kelembapan kulit, membuat kulit terasa moist, lembut, dan healthy, sehat. Setuju sih. Bahkan menurutku lebih dari itu. Kalau hasil yang aku rasakan sendiri, selain dia berfungsi untuk melembabkan, dia juga berfungsi untuk membantu masalah jerawat bertekstur. Jadi jerawat yang agak besar, itu dia bisa membantu mengecilkan jerawat bertekstur itu. Jadi membantu kulit lebih rata, lebih lembut. Selain itu menurutku snail juga punya efek calming, jadi menenangkan kulit yang iritasi. Kurangannya dia agak susah di layering karena dia kan konsistensinya sticky ya. Jadi setelah diaplikasikan itu butuh waktu untuk nyerap, dan setelah nyerap pun biasanya masih ada residunya. Jadi sisanya tuh masih kerasa. Nah, kalau setelah itu mau mengaplikasikan serum itu agak susah sih menurutku, karena nanti serumnya itu seperti ketahan, nggak 100% nyerap, jadi ketahan. Kalau aku sendiri memang habis menggunakan snail biasanya langsung pakai krimnya, aku nggak menggunakan serum lagi. Dan itu sama seperti petunjuk penggunaan yang ada di sini sih, memang di sini pun diberi arahan, di sini diberi arahan kalau setelah menggunakan essence ini dilanjutkan dengan krimnya, dan aku setuju. Jadi jangan menggunakan, kalau aku ya aku nggak pakai serum, langsung aku pakai krim karena nggak akan nyerap sempurna menurutku. Tapi beberapa orang ada sih yang tetap menggunakan itu kemudian tetap di layer dengan serum. Kembali ke selera masing-masing sih, kesukaannya masing-masing gimana. Oke, itu review singkat dari aku. I hope it helps, semoga membantu. Kalau kalian mau lihat review produk COSRX yang lain yang pernah aku buat, itu ada di playlist ya. Jadi di playlist udah aku kelompokkan yang produk COSRX sendiri, Mineral Botanica sendiri, Avoskin sendiri, supaya memudahkan untuk pencariannya. Jadi bentuknya nanti seperti library. Kalian bisa pilih berdasarkan brand apa yang ingin kalian lihat reviewnya. Nanti ada per brand di sana, bisa dicek di playlistku. Oke, I hope it helps review kali ini, semoga membantu. See you next time, bye bye.